بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri majlis tafsir Al-Quran yang telah jadi rutin kita adakan setiap bulan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita dari manusia, dari hamba-hambanya yang ketika mendapat ilmu diberi taufik untuk mampu mengamalkannya. Pertemuan yang lalu kita bicarakan masalah sombong, congkak, mengenai maksiat yang pertama terjadi di alam wujud ini, berkaitan dengan bahaya sombong, dan dia akan menghabiskan semua amal baik kita seperti api yang membakar semua kebaikan. Bulan lalu kita bawa contoh bagaimana iblis 6.000 tahun menyembah Allah, tapi dengan sekali ia sombong, habis apa yang ia pernah lakukan. Sebenarnya malam ini tadinya ingin saya bicarakan mengenai yang juga merupakan penyakit pertama setelah sombong, yaitu hasad atau dengki yang gandengannya. Tetapi mungkin akhirnya saya pikir saya tunda dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena saya lihat ada masalah yang lebih penting, lebih patut untuk kita kaji bersama dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini, di mana bermacam-macam masalah terjadi pada umat. Banyak hal yang mungkin dulunya tidak pernah diduga, sekarang semua terjadi, di mana orang sedang dalam keadaan stres, goncang, bahkan sebagian telah menjual bukan hanya dirinya, agama dan semua kehormatannya. Dalam hal-hal semacam ini, dalam segala hal krisis yang kita lihat, baik dalam ekonomi, mengenai sosial, rumah tangga, dan hal-hal semacam itu, kalau orang tidak punya pegangan yang kokoh dalam kehidupan ini, pasti dia akan menjadi korban yang akhirnya dia akan campakkan agamanya, wa na'udzubillah. Karena itu malam ini ingin saya kaji sedikit apa yang diajarkan oleh Al-Imam As-Sadiq, cara memegang fondasi yang harus kita miliki dalam semua perbuatan dan gerak-gerik kita, supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh keadaan dan fitnah. Tetapi sebelum saya membacakan apa yang dibawa oleh Al-Imam As-Sadiq, saya akan berikan pendahuluan seperti ayat yang saya baca tadi, bagaimana Allah menyebut bahwa orang yang disebut benar-benar rugi itu adalah orang yang kelak di akhirat dia dan semua keluarganya tidak mendapatkan pahala, bahkan
mendapat siksaan dan bencana. Dalam situasi semacam ini, pertama harus kita fahami sebenarnya kehidupan ini apa sebenarnya. Kita harus memahami terlebih dahulu kehidupan ini apa, yang sedang kita jalani, hidup ini apa. Dunia yang kita hadapi ini, karena kita hidup dan tinggal, maka kita harus tahu apa sebenarnya dunia ini. Karena kalau kita melewati atau bertempat tinggal di tempat yang kita tidak faham pola kehidupannya itu, maka akan membahayakan. Mungkin hal-hal yang paling dasar yang harus diketahui oleh setiap orang yang masih mau meneruskan perjalanan hidupnya di dunia ini menuju kepada Allah, perlu difahami hal-hal yang paling awal. Pertama, kita yakini adalah tempat kita ini atau dunia ini adalah tidak langgeng selamanya. Dia hanyalah sementara. Ini harus ada dulu di benak kita, baru nanti kita bisa melakukan hal. Bahwa dia dunia adalah sementara, tidak abadi, tidak kekal, sehingga tidak kita akan korbankan hal-hal yang kekal demi hal yang tidak kekal. Walaupun pernah kita bahas sebagian ketika kita membicarakan al-baqiyatus shalihat. Ini pertama harus difahami. Kedua, harus kita fahami, kita yang ingin bergelut di dunia ini, bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini adalah tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan hanya untuk menguji, supaya kita sadar bahwa kita sedang diuji. Sementara orang yang diuji itu usaha harus dia sukses dalam ujiannya. Ketiga, harus kita yakini bahwa tempat yang sementara ini, tempat yang hanya tempat ujian ini, bahwa tempat ini tidak pernah memberikan semua yang kita inginkan. Jangan pernah kita berkhayal kalau semua yang kita inginkan tercapai dan terwujud di dunia ini. Ini bukan tempatnya. Ini harus kita fahami terlebih dahulu, supaya kita nggak stres ketika kita mengharapkan sesuatu dan kita sudah usaha mengenai sesuatu itu kemudian nggak tercapai. Hendaklah dari awal kita fahami tempat ini adalah tempat yang tidak memberi semuanya. Saya teringat ada cerita kecil, mungkin kita sering mendengar nama Syahid Baqir Sadr, seorang ilmuwan yang besar yang mati syahid. Ada orang yang selalu hidup dengan beliau, berkhidmat dengan beliau, pernah menceritakan anak Syahid Baqir pernah berkata pada ayahnya, "Ayah, saya kepingin pisang sesuatu yang biasa, walaupun di negeri itu pisang termasuk buah yang mahal." Kata ayahnya, "Nanti 2-3 hari dia minta pisang, tetap sang ayah berkata, nanti pasti akan dapat, tenang dulu." Kata orang itu, hari keempat ketika saya telah mengantarkan Syahid Baqir menyampaikan di tempat yang harusnya beliau ngajar, saya pergi, saya berikan pisang, saya kasihkan anak ini. Anak ingin pisang 2-3-4 hari. Sore hari ketika Syahid Baqir pulang, beliau melihat pisang. Dia berkata, "Apa ini? Siapa membelikan ini?" Kata orang itu, "Saya memberikan anak ini 3 hari." Jawaban Syahid Baqir, dan ini pelajaran. Kata beliau, "Saya bukan tidak mampu memberikan anak ini pisang. Saya sangat mampu. Tapi saya sedang mengajar dia bahwa bukan semua yang diinginkan itu tercapai dalam alam ini, supaya dia mulai siap-siap untuk menghadapi kehidupan." Kita yakini dunia ini sementara. Kehidupan ini adalah tempat ujian. Kehidupan ini adalah bukan semua yang kita harapkan adalah pasti kita peroleh. Bahkan dunia ini kalau kita membaca, nanti akan saya bacakan ayat-ayat yang menyebutkan seperti yang saya baca di awal mengenai orang-orang yang rugi. Kalau kata-kata ada yang rugi berarti ada yang untung. Ketika berbicara untung dan rugi, pasti ada perniagaan dan bisnis di situ. Kita ada ungkapan indah dari Al-Imam Ali Al-Hadi, salamullah alaih, yang baru kita peringati hari syahadah beliau beberapa waktu yang lalu, hari ini di bulan Rajab ini. Beliau pernah menggambarkan dunia ini begini. Ad-dunya suq, rabiha fiha qaumun wa khasira akharun. Dunia ini bagaikan pasar. Ada sekelompok orang yang mendapat keuntungan,
Ada sekelompok yang rugi di pasar itu. Ini dunia. Pasar besar. Ada yang beruntung dalam perniagaannya, ada yang rugi, dan itu bisnis. Apabila dunia ini merupakan pasar yang besar, dan di pasar itu pasti akan ada yang untung dan rugi. Artinya gambaran ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan ayat-ayatnya ketika membicarakan manusia rugi, berarti harus ada manusia yang untung. Pasar, kita tidak bakal masuk pasar untuk rekreasi. Masuk pasar adalah ada tujuan berbisnis, orang buka toko di situ agar orang mendapatkan dan semacam itulah. Pasar itu artinya tempat orang berniaga. Berniaga itu pasti memerlukan modal. Dalam perniagaan itu ada untung dan ada rugi. Itu yang biasa, lumrah, lazim. Sekarang kita bayangkan dunia ini adalah pasar, dan kita harus di dunia ini dengan kita fahami sementara tempat ujian, tidak semua yang kita inginkan tercapai, maka kita sekarang ini akan bekerja, berusaha, berniaga. Apabila kita anggap dunia ini pasar dan kita harus bekerja, berbisnis dengan Allah, maka kita akan tanya pertama adalah, apakah Allah pernah memberikan modal pada kita sehingga kita disuruh kerja? Dan kita jadikan dunia ini tempat lahan kita, pasar kita untuk kerja. Kerja perlu modal. Kalau kita bertanya, pernahkah Allah memberikan kita modal? Jawabannya iya. Dan modal yang paling indah, paling mulia, paling berharga, paling bernilai. Allah berikan pada kita kehidupan. Umur ini merupakan modal yang paling besar. Allah berikan pada kita umur, kehidupan ini. Allah berikan pada kita akal. Allah berikan pada kita kemampuan. Allah berikan pada kita ilmu. Allah berikan kepada kita, semua ini merupakan modal yang besar yang Allah berikan. Apapun selain kehidupan, kita nggak bisa menjangkau apa-apa. Ini modal. Bahkan Luqmanul Hakim dalam salah satu wasiat kepada Luqman pernah menggambarkan agar kita berbisnis ketika Luqman berkata, ittakhidillah ta'ala tijaratan ta'tikal arbah bila bidha'ah. Berbisnislah kamu dengan Allah, kamu akan mendapatkan keuntungan tanpa harus kamu mempunyai barang untuk kamu jual. Dunia adalah tempat pasar yang kita akan berniaga, dan Allah telah memberikan kepada kita modal. Apabila Allah telah memberikan kepada kita modal dan kita diletakkan di tempat ini untuk berniaga dengan Allah, maka yang disebut oleh Al-Quran dengan bahasa rugi itu adalah orang yang nggak mampu memutarkan modalnya, yang nggak mampu memanage modalnya supaya menjadi keuntungan, tidak mampu menjadikan umur masa kehidupan dia ini untuk memperoleh sesuatu. Dan akan saya lewatkan ayat-ayat terlebih dahulu, baru saya akan kembali kepada pegangan yang pokok untuk kita menghadapi kehidupan ini. Ayat-ayat yang saya baca tadi itu semuanya menunjukkan bahwa ada orang yang untung dan ada orang yang rugi. Pertama, ayat 8 dan 9 surat Al-A'raf. Ketika Allah berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kelak timbangan itu pasti ada di hari kemudian, hak. Tidak ada yang enggak ada tertimbang, semua ada ukurannya. Maka siapa yang amal solehnya lebih berat kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang amal solehnya, timbangannya, amal perbuatan baiknya, timbangannya ringan sedikit, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mohon diperhatikan bahasa Al-Quran. Mereka yang rugi diri mereka, rugi. Diri mereka rugi karena apa? Modal yang Allah berikan mereka enggak putar yang sebenarnya. Faulaika alladzina khasiru anfusahum, rugi diri mereka. Kenapa? Bima kanu biayatina yadhlimun, karena mereka mensia-siakan dan menzalimi ayat-ayat kami.
Ayat berikutnya surat Al-A'raf ayat 53. Biar saya akan lewat ada 5-6 ayat baru kita kembali pada pokok kita. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nurad فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Apakah mereka hanya menantikan kebenaran Al-Quran ketika datang hari kebenaran kelak di hari kiamat, ketika dibangkitkan dan mereka menyaksikan kebenaran, mereka akan berkata, memang benar utusan-utusan Allah Tuhan kami telah datang. Kemudian mereka minta dua permintaan. Apakah ada orang-orang yang mampu menolong kami, memberi syafaat? Ataukah kami diberi kesempatan untuk kembali ke dunia agar kami robah amal perbuatan kami? Allah jawab, mereka itu adalah orang-orang yang rugi diri mereka. Dengan perhatikan, Al-Quran mengatakan mereka ingin kembali ke dunia supaya mampu berbisnis dengan modal yang Allah berikan. Tetapi kata Allah, dhalla, mereka rugi diri mereka dan mereka sesat karena mereka membohongi ayat-ayat Allah. Ayat berikutnya setelah Allah membicarakan mengenai orang-orang yang zalim, Allah menyebutkan dalam surat Hud ayat 21, ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka adalah orang-orang yang rugi diri mereka, rugi. Modal diberi oleh Allah mereka nggak gunakan, rugi. Kalau Allah nggak beri modal, kemudian kita bisa mengatakan kami nggak punya apa-apa ya Allah. Tapi modal telah diberikan, nggak ada alasan untuk tidak mendapatkan keuntungan. Dan modal ini kita akan bicarakan, sangat aneh ketika Allah memberikan modal pada kita. Tapi biar saya akan lewat pada ayat-ayatnya dulu. Berikutnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 dan 103. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Siapa yang berat timbangan amal salehnya, amal baiknya, mereka orang-orang yang beruntung. Siapa yang ringan perbuatan amal salehnya, mereka orang-orang yang rugi dan kelak di neraka jahanam mereka akan kekal. Wa na'udzubillah. Atau kita menemukan dalam surat Syura ayat 45 ketika Allah berfirman, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhull yanzuruna min tarfin khafi wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala innadh dhalimina fi 'adzabin muqim. Kelak dibangkitkan di hari kiamat orang mereka dalam keadaan ketika disodorkan penuh khusyuk dan penuh hina. Ada orang yang sudah dikasih modal, dikasih semua peluang tapi nggak sukses, sehingga dia malu ketika dihadapkan pada pemberi modalnya. Tarahum yuradun 'alaiha khashi'in khusyuk minadh-dhul, karena hina. Melihat semua ini bintarfin khafi, Allah gambarkan melihat dengan mata yang nggak sempurna, cuman rasa malu yang ada. Terus Allah gambarkan begini, wa qala alladzina amanu. Di saat itu orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah mereka yang rugi diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Dan ketahuilah orang-orang zalim adalah akan mendapatkan siksaan yang terus. Di sini ada bahasanya Allah menceritakan nanti orang-orang beriman dari kiamat berkata, orang-orang yang rugi itu ialah mereka yang telah rugi diri mereka dan keluarganya di hari kiamat. Karena suka orang-orang mukmin yang sejati di dunia ini sering dikatakan, perugi kamu nggak menggunakan masa mudamu. Para wanita yang pakai jilbab dikatakan rugi kamu menutupi mahkotamu. Sering orang-orang yang memegang iman sebenarnya ini diejek oleh mereka-mereka ini. Karena itu nanti di hari kiamat ketika ditampilkan mereka dan orang-orang yang zalim semacam ini nampak sangat hina, di situ Allah berikan kesempatan. Wa qala alladzina amanu. Orang-orang beriman saat itu berkata, bukan kami yang kalian mengatakan kami rugi. Orang-orang beriman akan berkata,
orang-orang yang rugi itu adalah mereka yang rugi, diri mereka dan keluarga mereka kelak di hari kiamat. Atau ayat yang saya baca dalam surat Zumar ayat 14 dan 15. Sebenarnya ayat 15-nya saja, tapi 14-nya kita baca. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah, katakan aku hanya menyembah Allah dengan penuh ikhlas, dan itu merupakan agamaku. Terus Allah meneruskan fa'budu ma syi'tum. Ini perintah karena kemarahan Allah. Kalau kalian enggak mau menyembah Allah, sembahlah sesuka kalian. Ancaman. Fa'budu ma syi'tum. Sembah apa yang kalian inginkan. Tetapi kemudian Allah meneruskan, qul, katakan wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang rugi itu adalah mereka yang rugi diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Terus Allah kuatkan masalah kerugian ini dengan firman-Nya ketika Allah mengakhiri, ala dzalika huwal khusranul mubin. Allah, ketahuilah, ini kerugian yang paling dahsyat. Ini benar-benar kerugian. Ada modal nggak digunakan, akhirnya menjadi orang yang paling rugi. Ayat-ayat yang saya baca tadi itu semuanya membicarakan orang yang rugi, berkaitan mensifati orang-orang yang zalim. Apa arti orang zalim itu? Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semestinya kalau Allah memberikan pada kita modal yang mahal ini, kita gunakan modal ini pada tempatnya, baru kita nggak tergolong orang zalim. Orang-orang yang rugi itu karena nggak menggunakan modal yang Allah berikan kepada tempatnya, maka mereka disebut adalah orang-orang yang rugi. Orang yang disebut rugi itu kan kalau modalnya kurang sebagian atau modalnya habis sekalian, itu namanya rugi. Karena kalau orang berbisnis 1000 dijual 1200, untung berarti 200-nya. Tapi ketika beli 1000 laku 500, berarti dia untung, rugi 500, atau bisa habis semuanya. Itu namanya rugi, namanya kurang modalnya atau habis modalnya. Allah mensifati orang-orang yang kelak di hari kiamat nggak menggunakan modal yang Allah berikan ini, rugi yang sangat-sangat rugi. Karena apa? Karena kerugian yang mereka alami ini, yang mereka alami kelak, bukan hanya modal mereka habis dan selesai, tidak. Tapi mereka modal habis karena apa? Mereka belikan modal itu dengan siksaan Allah, wa na'udzubillah. Kalau cuma kemudian modal habis selesai, mungkin gak terlalu rugi. Tapi modalnya habis, tapi dia mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah, itu disebut rugi yang paling rugi. Dari ayat-ayat tadi sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada jalan kecuali hanya satu-satunya jalan supaya kita gak rugi dan mendapatkan keuntungan, ialah bagaimana caranya kita usaha dengan sekuat kita untuk mengatur modal yang telah Allah berikan ini dalam hal-hal yang indah supaya kemudian kita mendapatkan keuntungan. Apabila kita berbicara untung dan rugi, ayat-ayat tadi itu mengajarkan kepada kita bahwa jangan cuma memikirkan keuntungan yang sifatnya sementara, tapi pikirkan keuntungan yang sifatnya langgeng dunia dan akhirat. Jangan juga takut rugi yang sifatnya rugi sementara, tapi pikirkan rugi yang lebih dahsyat, yaitu rugi di alam akhirat. Karena kita memang mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau disuruh milih dunia akhirat, jangan sampai kita jual akhirat kita karena dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Ayat-ayat tadi mengajarkan kepada kita gamblang semacam itu. Maka apabila kita mengharapkan keuntungan, maka bagaimana caranya kita mampu mengelola modal yang telah Allah berikan. Dan aneh, ya Allah, rahmat Allah ini, Dia yang memberi modal, Jalla Jalaluh. Kemudian Dia Allah yang memberi dari modal yang diberikan itu. Coba perhatikan, Allah memberikan semua ini, kemudian ujung-ujungnya Allah beli
Yang dia berikan dia beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli. Apa yang dibeli? Diri mereka, harta mereka. Diri ini dari siapa? Dia yang memberi kehidupan ini. Harta dari siapa? Dia yang memberikan. Maha suci Allah untuk contoh. Tetapi orang Arab sering berkata, bil mithal yattadhihul maqal. Dengan contoh lebih mudah difahami ungkapan. Kalau ada orang membangun supermarket yang semua serba ada di toko itu. Allah semuanya. Semua kebutuhan orang di situ ada. Setelah dia buka, dia keliling ke kampung, semua orang diberikan uang untuk beli di supermarketnya. Dan kalau sudah beli di supermarketnya, dari uang, ia yang memberi. Kalau beli, setiap orang beli, diberi bonus dan hadiah. Maha suci Allah untuk contoh. Tapi Allah, semua darinya. Tapi kemudian mengajak kita transaksi. Dan saya tidak ulangi, pernah kita kaji. Transaksi Allah paling sedikit 10 kali lipat. Bisa 700, bisa tanpa dihitung. Allah beli. Modalnya umur kehidupan ini. Wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Dzar dengan ungkapan beliau, ya Abu Dzar, kun ala umrika asyah minka ala dirhamika wa dinarik. Hai Abu Dzar, hendaklah kamu lebih kikir menghadapi umurmu daripada terhadap dirham dan dinarmu. Artinya lebih baik kamu menjaga, harus lebih menjaga umurmu, ini modal, daripada menjaga harta dinar atau dirham. Ini ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa modal itu telah diberi oleh Allah, tinggal bagaimana cara kita mengelola modal ini. Sekarang kita kembali kepada pokok pembicaraan yang akan kita bicarakan. Saya tidak membicara masalah rugi dan untung. Walaupun kalau Allah berbicara masalah rugi ini, Allah bersumpah. Jalla wa ya'ala. Allah sampai bersumpah mengenai kerugian. Dan ada satu ceramah khusus dalam CD-nya ketika saya menafsirkan surat Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam keadaan rugi. Merugi semuanya. Kecuali illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haq, saling mewasiatkan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkan kesabaran. Selain 4 ini semuanya rugi. Dan Allah menyebutkan rugi pakai sumpah Allah, demi masa. Sekarang kita telah punya modal. Kita ingin mulai usaha dan kerja dengan modal yang Allah berikan ini. Tapi orang kerja itu kan juga bukan mudah, bukan asal punya modal bisa memutar uangnya. Perlu bermacam-macam. Perlu usaha dengan semaksimal mungkin. Usaha dengan semua cara yang diizinkan oleh Allah. Dan kemudian perlu punya ketentraman, ketenangan. Perlu punya pegangan. Kalau tidak, dia usaha tidak punya pegangan yang kokoh, dia akan tergelincir, wa na'udzubillah. Bagaimana caranya kita mau berbisnis dengan Allah di alam ini setelah Allah berikan pada kita modal yang begitu besar, tapi kita nggak terganggu, tetap tentram, tenang. Apapun yang kita hadapi dalam pasar yang besar ini, tetap kita bisa mengatasinya sesuai dengan pegangan kita. Tidak mau rugi yang besar, yaitu rugi ketika akan menghadap Allah. Kalau enggak, ini kan berbahaya. Sekarang ini, ya Allah, ini kehidupan sekarang ini. Orang kalau nggak punya pegangan, yang kita dengar seorang suami bunuh istrinya, mutas. Seorang ibu minta jatah birahi syahwat nafsunya dari anaknya. Seorang anak membunuh ayahnya. Yang paling baru kemarin seorang anak membunuh ibunya, setelah dibunuh dibelah, dimakan hatinya. Kacau dunia. Kalau orang nggak punya pegangan, sangat berbahaya melihat situasi sekarang ini. Perlu ada fondasi yang kuat, yang di atasnya akan kita bangun semua pemikiran kita, keyakinan kita, dan amal perbuatan kita. Kalau nggak, roboh. Itu manusia biadab setelah membunuh ibunya dan dimakan hatinya. Ketika ditanya,
Kenapa Anda melakukan? Saya semenjak belajar ilmu hitam, semenjak saya belajar hal-hal semacam ini, banyak yang bisiki. Wah, ilmu-ilmu semacam ini sekarang dicari oleh orang karena ingin cepat minta selesai dan sukses. Akhirnya semua jalannya keliru. Mari pergi pada Imam Ja'far Shadiq untuk bertanya kepada beliau, pegangan apa dalam hidup ini ketika supaya kita beruntung dan tidak rugi, tetapi ketika kita melakukan tetap stabil, punya pegangan yang kokoh dan kuat. Kalau enggak, kita akan rugi. Sekali lagi, modal ini perlu kita kelola dengan yang benar, dan ngelola modal ini tidak asal, tapi dengan serius. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Tiada bagi manusia kecuali apa yang ia lakukan dan ia kerjakan, dan kelak ia akan melihat hasil kerjanya, dan kelak di hari kiamat Allah akan berikan pahala yang sempurna dari hasil apa yang ia lakukan. Begitu Allah berfirman dalam surat An-Najm. Perlu kita ketahui pondasi atau pilar-pilar yang kuat yang kita akan bangun di atasnya. Pemikiran, keyakinan, dan amal perbuatan kita dalam bisnis menuju kepada Allah supaya tetap. Selagi kuat pondasinya, selagi mantap dan kuat semua perilaku kita. Kalau pondasi dan pilarnya tidak kokoh, kita pun akan roboh. Wa na'udzubillah. Saya akan baca teks bahasa Arabnya ketika Imam Shadiq ditanya. Qila lil Imam Shadiq, ala madza banaita amrak? Atas dasar apa sih kamu lakoni kehidupan ini, kamu jalankan kehidupan ini? Atas dasar apa kamu lakukan semua urusanmu dalam kehidupan ini? Qala ala arba'ah, atas 4 pilar yang kuat, kokoh. 4. Alimtu, pertama ini ya. Alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fajtahadtu. Kedua, alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahyaitu. Ketiga, alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'nantu. Keempat, alimtu anna akhira amri al-maut fasta'dattu. Aku jalani kehidupan ini dengan 4 perkara. Pertama, aku yakin amal perbuatanku tidak akan dilakukan orang lain. Karena itu aku sendiri melakukan dengan serius. Kedua, aku yakin dan aku tahu Allah selalu melihat aku. Karena itu aku malu melakukan hal-hal. Aku malu. Ketiga, aku yakin bahwa rizkiku tidak pernah dimakan orang lain. Karena itu aku tenang. Keempat, aku yakin bahwa akhir perjalanan hidup ini pasti akan ada kematian. Karena itu aku mempersiapkan diri untuk kematian itu. 4 pilar. Kita akan berhenti sejenak dengan 4 ini. Ini pegangan kita. Kalau kita punya pegangan 4 ini, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Karena kita akan tetap kokoh. Angin bagaimanapun gak menggoyangkan. Imam Ja'far kalau mensifati orang mukmin itu, tazulul jibal wala yazulu imanul mu'min. Gunung-gunung ini bisa pindah dari tempatnya atau habis, tapi iman seorang mukmin tetap kokoh. Tidak akan ada yang mampu yang bisa merobohkannya. Dan yang diambil oleh Imam Ja'far ini semua adalah dari Al-Quran, karena beliau termasuk penggandeng Al-Quran. Pilar pertama, alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fajtahadtu. Aku yakin bahwa amal perbuatanku tidak pernah akan dilakukan orang lain. Karena itu aku fajtahadtu, aku serius melakukannya. Seperti ayat yang saya bacakan dalam surat Najm tadi. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia lakukan. Bahasanya yang ia lakukan adalah Al-Quran sa'a. Imam Ja'far menggunakan ijtihada. Sa'a itu orang yang lari, jalan cepat, hampir lari. Kita ingat sa'i. Nasafa wal marwa sa'i nama.
Artinya bukan sekedar melakukan, tapi serius, sungguh-sungguh, dengan susah payah melakukan. Kata Imam Ja'far, aku tahu amal perbuatanku nggak akan ada orang lain melakukannya, karena itu harus aku lakukan sendiri. Ini urusan amal perbuatan dunia dan akhirat. Ndaklah kita yakin bahwa kita yang harus melakukan sesuatu amalan kita. Nggak mampu, dan nggak bisa. Contoh, kalau ada orang kaya raya, terus dia berkata, aku malas sholat maghrib, terus tolong sholatkan untuk saya ini hampir 1 miliar. Nggak diterima oleh Allah. Sholat itu kewajibanmu dan harus Anda yang melakukan. Kelak kalau Anda wafat, itu ada hukum yang lain, qadha dan semuanya. Alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi. Ini adalah pegangan pertama supaya jangan pernah ada orang malas dalam kehidupannya. Harus ijtihad, serius dalam melakukan amal perbuatannya, karena dia sendiri yang akan memperoleh keuntungan dari balik semua yang dia lakukan, baik urusan dunia, orang di kantornya, orang di pasar mencari hartanya, orang berniaga, orang apapun, harus ijtihad dan yakinilah, jangan menyerahkan pada yang lain, karena setiap orang wajib melakukan amal perbuatannya. Kalau orang punya pegangan ini, dia tidak akan punya khayal supaya cepat berhasil dengan cara-cara yang ngawur. Tapi dia yakin bahwa keberhasilan itu tidak ada yang free di dunia ini. Semua ada harganya. Setiap kita memberikan harganya, setiap kita memperoleh. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri pada kami, pada Allah, dan melakukan yang serius, sungguh-sungguh, pasti kami akan berikan petunjuk. Setiap orang serius melakukan, setiap ada tambahan dari Allah. Lihat Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka para pemuda yang beriman kepada Allah, berjuang, kami tambah. Zidnahum huda. Imam Ja'far beri gambaran pertama, alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fajtahad. Ini pilar pertama menunjukkan tidak ada rileks dalam pasar yang besar begini supaya kita berusaha setiap saat kita kerja. Bahkan di ayat lain Allah mengabarkan begini, kalau engkau wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi selesai melakukan satu tugas, maka akhir tugas pertama ini jadikan awal menghadapi tugas yang kedua. Enggak berhenti. Allah berfirman, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai melakukan pekerjaan yang satu, cepat bergegas-gegas melaksanakan tugas berikutnya. Enggak ada rileks. Usaha. Dalam arti ini kalau umat Islam menggunakan prinsip semacam ini, tidak ada orang yang cuman bangga dengan pengangguran dan dirinya dibiarkan segitu tanpa berusaha. Sementara setiap orang yang usaha pasti akan ada nilainya di sisi Allah. Mustahil nggak ada nilai. Alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi. Kemudian amali, perbuatanku. Amal ini Islam nggak pernah mengajarkan kita sekedar beramal, enggak. Baca Al-Quran semuanya. Yang diminta oleh Allah amal itu apa? Amal yang terbaik. Baca semua ayat Al-Quran. Pasti kita menemukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik. Enggak boleh asal kita berbuat. Islam menganjurkan kepada kita untuk kita harus berusaha. Tetapi enggak asal berbuat, tapi yang terbaik. Yang ahsan, terbaik. Kedua, Islam dalam riwayat-riwayat minta pada kita amal perbuatan kita yang dawam, yang rutin. Ada husnul amal, ada dawamul amal, yang rutin. Bahwa dalam riwayat perbuatan yang rutin walau sedikit lebih bernilai di hadapan Allah dari yang banyak. Cuman kadang-kadang melakukan, besok tidak, kadang-kadang melakukan, tapi yang rutin. Ketiga, sadad, yang benar. Ada baik, tapi belum tentu benar. Belum tentu benar tempatnya, belum tentu benar sikon dan kondisinya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah bersabda mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beramal. Beliau menyebutkan, sallallahu as-sadad wa salu ma'as sadadi sadadul amal.
Mintalah kepada Allah petunjuk kebenaran, dan kemudian mohonlah dalam kebenaran itu kebenaran untuk berbuat. Ada husnul amal, ada dawamul amal, ada sadat tepat, dan selain itu ada ihkam dan itqan, sempurna. Ada baik tapi nggak sempurna. Nggak boleh orang Islam ini berbuat nanggung asal. Rasulullah pernah, yang saya ceritakan, Mu'ad ketika wafat, beliau masuk ke liang kuburnya itu beliau menata beberapa tanah itu, beliau tempelkan setelah letakkan di toto rapi. Ketika ada yang kurang rapi, beliau bentulkan lagi. Ada yang jatuh, beliau rapikan lagi. Kemudian beliau melihat para sahabatnya, kemudian sambil senyum, beliau kemudian, pasti kalian akan berkata, kenapa aku sibuk merapikan tanah ini? Padahal toh sebentar lagi akan diuruk dengan tanah dan hancur semuanya. Tapi aku ingin mengatakan kepada kalian, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah cinta kepada seseorang kalau melakukan sesuatu dilakukan dengan sempurna. Ya Allah, umat Islam ini kadang-kadang asal melakukan, dan ini perlu kita renungkan supaya kita belajar bahwa Islam itu menganjurkan kita kalau berbuat sempurna. Sempurna dengan ketekunan yang harus dia lakukan. Itu seperti seorang dokter, kalau dia harus mengoperasi seorang yang besok akan dieksekusi mati. Hari ini dia sakit, harus dioperasi, kalau enggak bahaya. Maka dia enggak boleh mengatakan, asal saya operasi besok pun dihukum mati. Enggak boleh, harus dia lakukan yang paling sempurna. Tugas dia melakukan yang tersempurna. Islam begitu, tidak ada Islam ingin melakukan sesuatu yang asal, enggak. Jadi ada husnul amal, ada dawamul amal, ada sadadul amal, ada ihkam atau itqanul amal, dan terakhir ada nuzmul amal, ada manage, diatur, bukan asal kita melakukan. Imam Ali pernah menggambarkan kebenaran tanpa diatur bisa dikalahkan oleh kebatilan yang teratur. Wasiat Imam Ali ketika akhir hayat beliau kepada putranya Al-Imam Hasan dan Husain, usikuma bitaqwallah wa nuzmi amrikuma. Aku wasiatkan kalian berdua takwa kepada Allah dan atur urusan kalian yang paling rapi. Terus ada manajenya amal itu. Imam Ja'far mengatakan, aku tahu amal perbuatanku enggak akan dilakukan orang lain. Karena itu aku serius melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kedua, alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyait. Aku tahu Allah melihat kepadaku, karena itu aku malu. Ini tingkat beliau malu. Kita tingkat takut bagus, takut cukup. Ini tingkat beliau tingkat malu. Sepertinya Imam menggambarkan, aku yang menerima semua modal ini, yang diberikan semua kehidupan dan kenikmatan ini, kemudian aku melakukan sesuatu yang enggak sesuai dengannya. Orang kalau punya pilar ini enggak bakal dia pakai jalan pintas yang melanggar Allah. Apalagi dengan semboyan-semboyan bobrok yang sering orang katakan, cari yang haram sulit, apalagi yang halal. Kata-kata yang paling berbahaya ini. Dan ini kata-kata enggak boleh dilontarkan oleh muslim. Seorang yang percaya harus adanya undang-undang dari Allah. Orang kalau yakin Allah selalu melihat dia, innallaha kana alaikum raqiba, dia tidak akan berbisnis bohong karena Allah menyaksikan. Dia tidak akan sumpah palsu karena Allah menyaksikan. Dia tidak akan asal mengerjakan sesuatu yang penting nampak kerja. Kalau dia pemborong dikurangi semuanya, besok mau roboh biar, yang penting saya nampak kerja. Tidak, karena dia yakin Allah melihat. Bahkan dalam ayat-ayat Allah memerintahkan kita untuk kerja. Sering Allah mengingatkan kita akhirat. Mungkin kita bertanya, apa hubungan kerja bisnis sama akhirat? Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah jadikan ini bumi begini besar. Allah hambarkan semacam ini, percarilah rizki Allah. Makanlah dari hasil yang kalian lakukan dan kerja itu, tetapi wa ilaihin nusyur, kamu akan dikembalikan pada Allah. Apa hubungannya kita disuruh kerja, diingatkan akhirat, supaya kita yakin selalu dimanapun kita melakukan aktivitas kita, innallaha muttali'un alayya, dan tidak ada yang tersembunyi kelak. Kita semua ini
Setiap manusia ada chip diletakkan oleh Allah di sini. Chip. Ini dunia baru berbicara chip baru berapa? Ini Al-Quran sudah. Silahkan baca Al-Isra 12, 13 atau 13, 14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'ira fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap orang kami berikan ta'irahu fi 'unuqihi. Dan nanti kami keluarkan begini, hambaran-hambaran kertas. Ini hasil semua yang kamu lakukan. Iqra kitabak, baca sendiri. Ini cukup hisab bagi. Enggak ada yang terlepas. Ada seorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan sesuatu kepadaku. Aku baru mengenal ini. Ajarkan sesuatu." Rasulullah manggil salah satu sahabatnya, beliau berkata, "Ajarkan kawanmu yang baru ini ayat-ayat Al-Quran." Diajak ke pojok masjid, diajarkan sampai ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun akan ia lihat. Kalau dia berbuat jelek sekecil apapun akan ia lihat. Kata orang itu, cukup, jangan tambah lagi, cukup. Kata sahabat yang ngajar, masih banyak ayatnya. Enggak, cukup, ini cukup. Jadi sahabatnya dikembali pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampai ayat ini dia enggak mau tambah lagi, katanya cukup." Kata Rasulullah, "Da'hu faqad faqihar rajul." Biarkan, dia sudah memahami yang sebenarnya. Pegangan, cukup. Da'hu faqad faqihar rajul. Kalau orang yakin bahwa selalu dilihat oleh Allah, dia akan mengontrol kehidupannya. Rayuan model apapun, kesempatan model apapun, dia akan tetap. Dan akan ada catatannya nanti. Iqra kitabak. Apa kitab catatan? Apa sifat catatan kita nanti di hari kiamat? Baca surat Al-Kahfi. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Kitab apa ini? Catatan apa ini? Yang paling kecil sampai yang paling besar semua ada. Kata Imam Ja'far, aku bangun kehidupan ini pertama bahwa aku yakin amal perbuatanku tidak akan dilakukan orang lain. Karena itu aku melakukan dengan serius. Kedua, aku yakin Allah selalu melihat aku, menyaksikan aku. Karena itu aku tidak, karena itu aku malu. Ini tingkatan beliau malu. Kita takut, alhamdulillah, so takut pada Allah. Ketiga, dan ini yang paling banyak orang tergelincir, gak kuat melihat ketiga ini biasanya. Ketiga pegangan beliau dalam kehidupan ini, alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'nantu. Aku yakin rizkiku tidak akan dimakan orang lain, karena itu aku tentram. Banyaknya orang zigzag dalam kehidupan ini takut urusan rizki, sehingga akhirnya dia lupa halal dan haram, dia lupa arti kemanusiaan, dan semuanya hilang. Takut. Tapi kalau orang yakin, yang milikku tidak akan pergi pada orang lain, yang bukan milikku tidak pernah akan sampai kepadaku. Tapi jangan salah fahami berarti kita duduk gak bekerja. Tidak. Musuh Allah orang yang pengangguran itu, musuh Allah orang pemalas itu. Kita disuruh usaha semaksimal mungkin. Harus usaha. Kalimatnya tadi sa'a, kalimatnya Imam Ja'far istahadtu. Harus usaha dengan semua cara, tetapi dia punya keyakinan bahwa pembagi rezeki yang sebenarnya adalah Allah. Saya kalau nggak usaha, saya salah. Tapi ketika saya usaha, kita serahkan kepada dia, dia tidak pernah memberi kecuali yang terbaik. Jangan ada orang takut masalah rezekinya. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi kecuali Allah pemberi rezekinya. Kan pernah saya sampaikan cerita Nabi Sulaiman bagaimana ketika cerita serangga kecil diutus untuk memberikan makanan kepada semut kecil buta di tengah laut itu.
Dia menciptakan, maka dia yang memberi rezeki. Usaha harus semaksimal mungkin. Cuma kalau punya ini nggak stres. Orang yang nggak punya pegangan ini stres. Saya sudah usaha, saya sudah setengah wawancara, kenapa nggak berhasil? Kenapa Allah disalahkan dan semua yang disalahkan? Tapi kalau dia punya keyakinan Allah itu adalah Arhamur Rahimin, Allah itu adalah mencintai aku lebih dari diriku sendiri mencintai diriku, Allah itu gak pernah memberi kecuali yang terbaik, Allah itu paling tahu apa akibat kita yang terbaik untuk kita, maka dia tentram, dia usaha. Imam Bakir beliau pernah berkata, demi Allah, kalau besok pagi aku bangun, aku kaya, punya atau aku gak punya sesuatu, aku sehat atau aku sakit, tercapai apa yang kuinginkan atau enggak tercapai, tetap aku bahagia dan gembira karena aku yakin Allah enggak pernah memberiku kecuali yang terbaik untukku. Orang punya ini enggak stres, enggak pakai ilmu hitam, enggak pakai sana, enggak pakai sana, dia melakukan dengan caranya yang diizinkan oleh Allah. Enggak pakai keburu-keburu harus pakai yang haram, enggak pakai menipu orang. Ada orang senang bisa menipu orang, padahal dia sedang menipu dirinya sendiri. Wala'udzubillah. Tapi memang rezeki ini banyak orang terlihat menakutkan. Karena itu sering dalam Al-Quran kalau Allah berbicara rezeki, itu Allah akhiri sifatnya Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Sekarang gak kecil lagi. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin وَمَا أُرِيدُ أَنْ يَطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ. Apa sifatnya? Dzul Quwwatil Matin. Allah Razzaq, pemberi rezeki. Siapa dia pemberi rezeki? Dzul Quwwatil Matin, yang memiliki semua kekuatan. Apakah enggak mampu Allah mengirim rezeki? Sangat mampu. Kalau dikirimkan kepada kita, enggak pernah akan salah alamat. Tapi yang bukan milik kita, enggak pernah akan sampai pada kita. Ini pegangan ketiga Imam. Pegangan ketiga beliau, fondasi yang beliau bangun adalah aku tahu rezekiku tidak pernah akan dimakan orang lain. Karena itu aku tenang. Kalau masalah amal beliau berkata, karena itu aku sungguh-sungguh istahad. Masalah Allah melihat, istahyai, aku mau. Masalah rezeki, aku tenang. Apa dia tenang? Saat aku mendambakan dapat 1 juta, ternyata cuma 100. Ini yang terbaik untuk uang, alhamdulillah. Kalau punya ini, anteng dia, tentram. Gak bakal zigzag, gak bakal jual agama, jual segala macam, habis. Alimtu anna rizki la ya'kulhu ghairi fatma'nantu. Keempat, Imam Ja'far keempat menyebutkan alimtu anna akhir amri al-maut fasta'adattu. Aku yakin akhir perjalananku ini adalah kematian. Karena itu aku ambil persiapan. Orang yang lupa mati sangat berbahaya. Lupa mati, Allahu Akbar. Nasihatnya Luqman, ingat 2, lupakan 2. Ingat Allah dan kematian, lupakan kebaikanmu pada orang lain, dan lupakan kejahatan orang lain kepadamu. Ingat Allah dan kematian. Orang kalau yakin dia akan mati, dan kalau mati belum selesai, coba mati selesai, itu mungkin enak. Mati adalah masuk ke alam baru yang akan memperoleh pertanyaan demi pertanyaan. Kata Imam, peganganku, orang yang selalu ingat mati ketika dihadapkan sesuatu yang benar-benar akan membawa dia rugi dalam pasar yang besar ini, rugi yang menakutkan, maka dia, apa gunanya saya hari ini dapat, besok malam atau nanti belum sempat saya nikmati Israel datang. Orang lupa mati sangat berbahaya. Orang ketika ingin, kata itu dari Rasulullah, uzkuru hadiman ladzat, ingatlah pembasmi semua kelezatan ini. Sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Kematian. Mati. Katanya Israel itu setiap hari teriak, ya anak Adam, teruskan kamu, bangunlah untuk kehancuran.
kumpulkanlah untuk kamu tinggalkan. Dan kalau dia datang mencabut ruh salah satu keluarga kita, kita keliling nangis, dia melihat kita dalam riwayat. Kemudian dia berkata, nangislah. Fa inna liya ma'akum audah. Nangis terus. Aku akan kembali ke sini. Aku akan kembali dan tetap aku akan kembali. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kalau sudah kita mati, maka saya mampu bergerak. Orang lain yang memandikan kita, mengangkat kita. Mana kecongkaan kita untuk mencari harta dengan sumpah, atau mencari harta dengan merebut warisan orang lain, mencari harta dengan menekan karena kebetulan dekat dengan pemimpin dan penguasa, mencari dan hal seperti itu. Apa yang akan kita untungkan saat itu? Akhir amri al-maut fasta'adatu. Untuk itu aku harus mengambil persiapan. Bahkan Imam Ali beliau pernah mengatakan, mutu qabla an tamutu. Matilah sebelum kalian mati, artinya persiapkan hari kematian itu sebelum datang. Datangnya kan nggak pakai izin. Sewaktu-waktu kapan saja kalau datang selesai. Mungkin saya belum duduk pindah dari tempat ini mati biasa. Jangan pernah heran mendengarkan orang mati mendadak. Yang diherankan itu orang yang tahu dan pasti dirinya akan mati tapi nggak ambil persiapan. Itu yang diherankan. Kalau mati mendadak itu memang aja. Apalagi malam pertama di liang kubur. Imam Ali pernah ditanya, mas-sa'bu wa mal-as'ab. Apa yang sulit dan apa yang lebih sulit? Kata Imam Ali, as-sa'bu wal qabr. Yang sulit itu adalah kuburan. Wa as-sa'ab minhu, lebih sulit dari kuburan itu ialah az-zahab ilaihi bila zad. Pergi ke sana tanpa bawa bekal. Kita diletakkan, keluarga kita pulang semuanya sendiri gitu. Imam Ali, kalau ikhwan ada yang punya diwan beliau, silakan baca diwan syair-syair beliau. Beliau pernah menggambarkan malam pertama di kuburan yang disebut Lailatul Wahsyah. Malam sangat saya menakutkan. Kata Imam Ali, kalau ada seseorang yang diberi oleh Allah umur 1000 tahun, 1000. Dalam 1000 tahun muda terus nggak pernah tua. Dalam 1000 tahun sehat terus nggak pernah sakit. Dalam 1000 tahun semua yang diminta diberi oleh Allah. Dalam 1000 tahun dalam kesenangan terus nggak pernah susah. Semua itu akan ia lupakan ketika mulai malam pertama ia masuk dalam liang kubur. Imam mengajarkan akhir amri al-maut. Ini Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita jangan membicarakan mati. Kenapa kita bicarakan mati membuat kita pesimis, takut hidup? Tidak, harus. Kenapa? Itu tempat yang pasti akan kita lewati. Harus kita kenal dulu tempat itu bagaimana modelnya di kuburan itu. Apa yang harus dipersiapkan? Harus ada. Anda kalau mau umroh atau pergi berjalan, Anda tanya, sedang musim apa di sana? Supaya Anda bisa menyesuaikan baju yang Anda bawa. Musim dingin, baju musim dingin. Musim panas, baju musim panas. Dan semacam itu. Kita harus tahu juga alam itu. Kenal. Dan Al-Quran jelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan detail jelaskan apa itu kematian, apa itu kuburan dan semuanya. Orang yang selalu ingat seperti pilar ini, aku tahu dan yakin bahwa akhir perjalanan ini adalah kematian. Karena itu aku ambil persiapan. Perlu mengambil persiapan karena kita pasti mati. Perlu ada ketentraman dan ketenangan mengenai rezeki karena yang milik kita tidak akan pergi pada orang lain. Perlu kita untuk takut atau malu karena Allah selalu melihat kita. Dan perlu kita untuk serius berusaha karena tidak akan ada orang yang menekel atau mengerjakan apa yang harus kita lakukan. Ini fondasi, pegangan 4 pilar yang harus kita miliki. Kita pemuda, kita yang tua, kita siapapun, seorang guru, seorang murid, seorang pengusaha, petani, siapa penguasa harus punya 4 ini menghadapi dunia yang serbi semacam ini. Kalau enggak, kita akan kembali dengan posisi faulaika alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kembali
rugi. Modal diberi. Kita pernah bicarakan ketika membicarakan dunia dalam Al-Quran. Ketika Imam Ali ditanya, lebih berharga mana, lebih mulia mana, lebih afdal mana, masa, sesaat, 1 detik atau 1 jam di dunia dengan 1 jam atau 1 detik di akhirat. Kata Imam Ali, jauh lebih bernilai waktu di dunia daripada waktu di akhirat. Jauh lebih bernilai di waktu. Kenapa? Karena 1 menit kalau kita bisa berbisnis sama Allah, ada yang kita kirim di alam sana. Bayangkan kalau 1 menit saja kita berselawat, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau 1 menit itu kita senyum di hadapan seorang muslim, 1 menit itu kita membantu orang, berarti nilainya dunia ini sangat begitu besar. Ayyul ikhwah, ini pegangan yang harus selalu kita bawa untuk mengeluki kehidupan yang sangat-sangat menakutkan. Kalau kita nggak punya pegangan yang kokoh ini, dikhawatirkan kita akan tergelincir, wa na'udzubillah. Mudah-mudahan 4 pegangan ini mampu kita pegang dengan serius sampai kita kembali menuju kepada Allah. Karena kita ini nggak berhenti, kita ini makhluk yang berjalan dan pasti akan ketemu. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.